kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Topik kali ini adalah soal muamalah, Pak Kiai. Ya. Saat terjadi kelangkaan barang, ini misalnya kasusnya seperti ini, banyak pedagang kemudian menaikkan harga. Ya. Apakah ini termasuk menzalimi pembeli atau diperbolehkan dalam agama? Menaikkan harga barang di saat konsumen sedang membutuhkan, Iya, misalnya krisis. itu di dalam hukum pasar fikih itu dibeda-bedakan. Kalau memang kenaikan barang ini dengan asumsi bahwa pedagangnya juga ketika mau kulakan baru itu barangnya juga sudah naik, maka kenaikan yang selalu dilakukan harmonisasi. Misalnya nih Mila ya, ada barang lama sebenarnya, stok lama ini, tapi dibutuhkan orang nih, tiba-tiba pasokannya itu melambat di pasar, sehingga barang ini yang asalnya 10 itu menjadi 15 misalnya, ada kenaikan 5 nih, ini halal apa haram? Kalau dia punya stok yang banyak gitu ya, kemudian harga asli di distributornya itu tidak mahal, hanya karena ada rekayasa tertentu menjadi mahal. Maka menaikkan itu kata guru saya itu haram. Karena dia melakukan iza, menyakiti kaum muslimin. Ya, menyakiti sesama manusia. Tetapi kalau memang kelangkaan barang ini menjadikan toko tadi ketika membeli barang stok baru itu harganya naik, maka dia perlu melakukan penyesuaian kan. Nah, kalau penyesuaian ini berdasarkan pasar, maka itu dibolehkan. Itulah yang terjadi di masa Nabi dan di masa Sayyidina Umar. Dulu di masa Nabi, Rasulullah itu pernah membuat batas atas dan batas bawah. Kemudian maaf, saya lupa. Yang di masa Rasulullah itu Nabi tidak mau membuat batas atas dan batas bawah. Sementara Sayyidina Umar membuat batas atas dan batas bawah. Semurah-murahnya sekian, semahal-mahalnya sekian. Dulu ada orang ngadu ke Rasulullah. Kata mereka, ya Rasulullah barang-barang mahal, kenapa engkau tidak memberikan patokan dan pedoman harga? Nabi menjawab, Allah lah yang maha memberi rezeki. Itu dipahami oleh ulama karena kenaikannya wajar. Di masa Sayyidina Umar, Umar membatasi, tidak boleh lebih mahal dari ini karena kenaikan yang dihadapi oleh Sayyidina Umar di pasar Madinah pada masanya itu sudah kenaikan yang di luar kewajaran. Nah, maka para pedagang ini ingat juga nih, kalau pedagangnya itu punya keuntungan udah besar nih, ya, ketika ada harga yang naik, sementara kondisi masyarakat sedang membutuhkan, sekali-kalilah tiru Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu pernah terjadi barang pacaklik di Madinah. Maka semua orang itu kesulitan untuk mendatangkan barang ini, asumsinya yang diimpor dari luar. Maka Sayyidina Umar sebagai distributor tunggal terbesar di Madinah, itu didatangi oleh semua pedagang eceran. Kata mereka, Utsman kami tahu, biasanya 1:1. Jadi kalau 1 di Damaskus sampai Madinah sama Sayyidina Utsman dijual 2. Mereka jual ke pasar 3. Sekarang karena ada kesulitan sudahlah, 1:2, kami beli 1, kami beli jadi 3, nanti engkau dapat, kami jual di pasar 4. Utsman tidak mau. Dinaikkan lagi, sudahlah, kalau gitu 1:3, 1:4, 1:5. Utsman nggak mau. Kata Utsman, saya tidak mau jual 1:5. Kata mereka 1:6. Kata Utsman enggak. Karena saya minta lebih tinggi dari itu. Kata mereka tidak ada yang mampu lebih tinggi dari 1:6. Kami ini semua pedagang di Madinah. Kata Sayyidina Utsman, tapi ada yang menjanjikan saya 1:10. Itu adalah Allah. Maka barang-barang itu diberi gratis kepada masyarakat oleh Sayyidina Utsman. Nah, ini namanya melihat hukum itu secara utuh. Jadi buat pedagang yang pas-pasan, memang keuntungan itu untuk kulakan barang, untuk nafkah istri, bolehlah menaikkan itu dalam batas kewajaran. Tetapi kalau sudah spekulan yang memainkan harga dan membuat kesulitan orang untuk mendapatkan akses pada bahan pokoknya dan itu dimanfaatkan oleh dia sementara dia masih punya begitu banyak harta, maka mazhab yang saya pilih itu hukumnya adalah haram karena itu membahayakan kemaslahatan orang banyak. Nah, kadang-kadang kan kita misalnya di jalan Pak Kiai ada pedagang yang jual eceran atau pedagang kaki lima gitu.
dalam kondisi macet atau apa, harganya kan tiba-tiba naik. Iya. Air mineral misalnya, yang Iya. harganya berapa gitu, tiba-tiba Iya. kok bisa semahal ini. Iya. Nah seperti itu berarti masih dalam batas kewajaran, Dia Pak Kiai? batas kewajaran kalau kita mau melihat dengan kacamata karena- yang berbeda. iya, betul. Dia berdiri di sana, dia mengantarkan itu ke jendela kita. Sementara kalau kita mau, kita bisa datang ke toko, tapi ingat harus bayar parkir, harus melangkah sendiri. Nah, ketika itu masih dalam konteks misalnya air mineral di toko 3.000, dia jual pada kemacetan 5.000, itu masuk akal lah. Tapi kalau Anda jual 200.000, Nah, itu ini. yang menjadi hukumnya haram. Jadi ya itu tadi rasanya juga harus kita kedepankan ya Pak Kiai, rasa kemanusiaan rasa juga. kemanusiaan. Artinya pedagangnya arif, ya kan? Yang beli juga kalau nawar tahu harga diri yang gitu wajar ya. gitu lah. Jangan juga sampai pedagangnya pingsan karena harga yang terlalu rendah. Oke. Pak Kiai, masih dalam konteks muamalah atau jual beli. Kadang tuh kita sering tertipu ya. Misalnya klaim penjual nih macam-macam. Barang Iya, ini iya. adalah barang terbaik, kan kecap nggak ada yang nomor 2 ya Pak Kiai. Iya, Semua nomor Islam 1 nomor gitu. 1, iya. Tiba-tiba pas datang di kita, apalagi mungkin dalam konsep muamalah sekarang kan dengan online ya. Iya, iya. Barang yang datang tidak sesuai, kita banyak mungkin ditipu gitu. Itu gimana kan kita sebagai Itu dosa. pembeli terzolimi Iya, Pak bahkan Kiai. kata Nabi, man ghasyana laisa minna. Yang suka menipu, ini menipu dengan cara seperti itu nih maksud hadis ini. Jadi orang didorong untuk meyakini bahwa ini produk unggulan, begitu dibeli, ternyata itu bukan produk yang unggul. Nah, itu di dalam fikih muamalat itu termasuk al-ghisyu fil muamalat. Apa contohnya? Digelonggong sapi itu, Iya, misalnya. betul. Atau mobil yang sudah kondisinya tidak bagus dipercantik luarnya, sehingga orang kemudian tertipu. Nah, jual beli seperti ini itu bukan jual beli yang diridhoi oleh Allah. Bahkan dulu Imam Abu Hanifah itu menceritakan jual beli yang dilakukan Imam Abu Hanifah itu jual beli yang luar biasa. Dia kalau menunjukkan barang di pasar itu ditunjukkan aibnya, bukan keistimewaannya. Kayaknya jarang banget kita temui itu, Pak Kiai. Ini maaf ya Pak Faiz ya, ini jahitannya sudah agak terbuka sedikit. Terus ngomong lagi nih, saya beli baju ini 10, saya minta untungnya 2. Jadi sekarang saya jual 12. Bapak berminat silahkan. Kalau Bapak tidak berminat, mohon maaf, cari toko lain. Itu kan membuat orang ini kadang-kadang enggak. Pedagangnya menaikkan harga yang luar biasa. Sementara pembeli, nawarnya juga enggak manusiawi. Dia udah tahu baju ini 8 ditawar 1. Kan pingsan juga pedagangnya mendengar itu. Nah, ini yang dibangun oleh Rasulullah terkait dengan fikih perjual beli. Ya. Jadi kadang juga begitu ya Pak Kiai, klaimnya luar biasa, tapi yang datang Iya. dan kita itu kan kadang, terus tapi bagaimana kan, tapi konsepnya sudah terzolimi nih gitu. Iya, Jadi iya. seperti apa kemudian Disinilah pentingnya adanya undang-undang perlindungan perlindungan konsumen. konsumen gitu. Cuman Itu kan kadang dalam nggak jalan, norma Pak Kiai, fikihnya juga. ada. Karena Rasulullah itu mengharamkan bai'ul gharar. Iya. Bai'ul gharar itu sesuatu yang tidak jelas, yang bisa menimbulkan persengketaan dan perselisihan. Jadi ketika kita kemudian berselisih, itu ada parameternya nanti Rasulullah akan panggil. Kamu dulu ketika menjual barangnya seperti apa? Dijelaskan apa tidak? Maka dalam fikih itu boleh barang itu dikembalikan, itu namanya ar-raddu bil aib, karena memiliki kekurangan, dan masing-masing pihak itu dijaga nih, Mila, dijaga apanya? Hak dan kewajibannya. Misalnya, dulu ada orang jual binatang susu nih, ini nipu. Jadi susunya tuh tidak diperah berhari-hari. Begitu dilihat, ini susunya banyak sekali. Dibeli sama orang. Begitu diperah susunya sehari, itu kempes. Nggak ada susunya lagi. Maka orang ini ngadu ke Rasulullah, Nabi, saya ini ditipu dengan al-musarrat ini. Ini ternyata kambing sakit Rasulullah, dijual ke saya. Loh kok kamu bisa beli ini? Loh kemarin Rasulullah rupanya ini tidak diperah-perah susunya seminggu. Tertipu kan? Maka kata Nabi, kembalikan kambing ini kepada penjualnya. Penjualnya wajib mengembalikan harga yang sudah dibayarkan. Tetapi, nih kata Rasulullah, kamu juga kasih si pedagang itu 2,5 kilogram kurma. Kenapa? Karena susunya kan sudah kamu nikmati. Oh, iya, Kalau iya. kambingnya sudah kamu kembalikan, kamu sudah mendapatkan uang. Uang ini kan seharga kambing. Sementara kamu menikmati susu. Ini kalau kita lihat, logika Rasulullah ini bagus sekali. Imam Abu Hanifah mengartikan ini bahwa kewajiban tambahan kurma 2,5 kilogram ini dalam rangka perlindungan konsumen. Karena dia sudah dapat susu, dia bayarkan kepada penjual ini. Tapi sebaliknya, kalau dia mengembalikan binatang ini harus pakai ongkos, Mila.
Misalnya karena pasarnya jauh, harus ada orang nih yang nuntun sapi. Begitu, saya balikin deh sapinya ke pasar binatang tadi, tapi saya minta upah 100.000. Maka 100.000 ini dibebankan kepada pedagang yang menipu. Karena sapimu itu sapi sakit. Nah, itu kalau kita cari perintilannya dalam fikih, itu mengilhami betapa yang namanya jual beli transaksi itu detail betul dalam fikih. Ada bai ala sifat namanya. Sifat apa? Sampai ulama tuh hati-hati. Kalau saya misalnya ke toko kue nih, saya bilang, Mas, saya pesan roti yang kayak ini, itu nggak boleh. Karena nggak pasti kan roti yang rasanya sama. Rasanya, tingkat kematangannya. Oleh karena itu dalam fikih nggak boleh takyin. Mas, roti ini namanya apa? Disebut nih Mila, roti A. Bolu, ini komponen bolu, komponennya apa? Ini rasa apa? Nah, saya pesan yang itu ya. Boleh, karena itu nanti tidak menjadikan ada perselisihan. Inilah roti bolu, ada coklatnya, ada kismisnya, ada apa. Tapi kalau ditakyin begini, yang ini, maka tingkat kematangannya, tingkat rasanya. Kalau dia kemudian misalnya dapat yang ini nih enak banget, yang besok enak juga, tapi nggak seenak ini, kan perselisihan. Tapi kalau dia tidak menunjuk ini, tapi spesifikasinya, itu fikih. Kalau zaman sekarang misalnya barang tidak sesuai, kita kembalikan, marah penjualnya lagi. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi gitu misalnya. Nah, hal-hal kayak gini ini juga. Hal-hal kayak gini itu dalam fikih juga ada. Kalau dia punya kesepakatan dengan syarat bahwa para pihak telah memenuhi semua yang diminta, bakal kok jadi tidak boleh dikembalikan. Atau dia sudah melihat, memeriksa, ya, jadi nggak boleh juga. Atau ada sistem, kayak kita beli mie sudah rasa ayam, apa betul rasa ayam? Saya coba dulu, ya nggak begitu, karena ini kan ada namanya SOP-nya ya. Kalau ini pasti benar rasa ayam. Menarik sekali. Tapi memang bicara muamalah ini bisa panjang sekali pembahasan kita ya Pak Kiai. Tapi kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.